Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Di sini Ibu memiliki peta konsep tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Ada manusia, ada tumbuhan, dan di sini juga ada hewan. Untuk hewan yang akan kita bicarakan saat ini dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Secara generatif bisa melahirkan anak atau vivipar, kemudian bertelur ovipar, dan bertelur dan beranak ovovivipar. Untuk yang vegetatif ini biasanya terjadi pada hewan-hewan kelas rendah atau hewan yang memiliki sel satu. Misalnya amoeba, euglena, paramecium, dan lain-lain. Untuk lebih detailnya kita lihat bagian berikut. Perkembangbiakan hewan. Untuk yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif dulu, Ibu jelaskan ya. Perkembangbiakan generatif melalui pembuahan. Ketika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berbaur menjadi satu, maka terjadi pembuahan. Kemudian cara perkembangbiakan generatif seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, yaitu bertelur, melahirkan atau vivipar, dan bertelur dan melahirkan ovovivipar. Kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan melalui bagian hewan itu sendiri, sehingga tidak membutuhkan sel kelamin jantan maupun betina. Cara berkembangbiak vegetatif misalnya membelah diri, pertunasan, dan fragmentasi. Ini adalah cara berkembangbiak secara generatif. Ada ovipar, ada vivipar, dan ovovivipar. Untuk ovipar, hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Untuk yang vivipar, selain bertelur, hewan juga berkembangbiak dengan melahirkan. Hewan ini contohnya sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Sedangkan ovovivipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya adalah ular. Nah, ini adalah bagian yang lebih jelas lagi. Di sini ada contoh hewan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Ini sama, ini juga contoh seperti pembelajaran beberapa waktu yang lalu. Ini juga contohnya hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan beberapa fakta tentang hewan ovipar: hidup di darat, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain, bergerak dengan kaki. Sedangkan vivipar hidup di darat, hewan pemakan hewan lain, bergerak dengan kaki. Untuk ovovivipar, hewan hidup di darat, makan hewan lain, dan bergerak melata. Untuk ovipar biasanya terletak di dataran rendah. Untuk vivipar juga sama, dataran rendah, sedangkan ovovivipar biasanya berada di dataran tinggi. Ini diagram Venn-nya. Untuk lingkaran yang merah, untuk hewan yang beranak,
atau vivipar, dan untuk lingkaran yang biru ovipar, dan di antara merah dan biru ovovivipar. Di sini ada persamaan dan perbedaan antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk ovipar, perbedaannya ialah pembuahan terjadi di dalam induk dan di luar janin tumbuh di luar tubuh induk, yaitu dalam telur. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Janin tumbuh relatif cepat, tidak mempunyai daun telinga, dan tubuh ditumbuhi bulu, tidak mempunyai kelenjar susu, dan mengerami telur. Sedangkan untuk vivipar, janin tumbuh di dalam rahim induk betina. Janin memperoleh makanan dari induknya. Pertumbuhan janin relatif lambat, mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu. Biasanya tubuh ditumbuhi rambut. Telur ada di dalam tubuh induk dan mengalami masa kehamilan. Untuk yang ovovivipar, cirinya ialah tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platipus. Setelah pembuahan terjadilah telur. Makanan diperoleh dari embrio, berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Anak keluar dengan proses dilahirkan. Dari ketiga cara berkembangbiak tersebut memiliki persamaan, yaitu pembuahan membutuhkan induk jantan dan betina. Perkembangbiakan menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan secara kawin, yakni melibatkan pertemuan dua sel kelamin yaitu jantan dan betina. Sifat individu baru sama dengan induknya. Demikian persamaan dan perbedaan dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan, di sini ibu punya contoh antara lain untuk tunas pada hewan hidra, untuk fragmentasi pada planaria sejenis cacing, dan membelah diri pada amoeba. Seperti gambar ini prosesnya. Ini adalah gambar contoh amoeba membelah diri. Jadi satu hewan bisa membelah menjadi dua hewan. Sedangkan ini adalah contoh fragmentasi, yaitu dari hasil potongan bagian tubuhnya membentuk cacing baru. Ini contohnya pada cacing pipi. Berikut adalah peta konsep tentang perkembangbiakan hewan beserta contohnya, yaitu hewan dapat berkembangbiak secara generatif dan vegetatif. Generatif adalah dengan cara kawin, itu dengan 3 cara, yaitu vivipar, contohnya katak, ovipar, contohnya katak, vivipar, contohnya kambing, ovovivipar, contohnya ular boa. Sedangkan untuk vegetatif atau dengan cara tidak kawin, bisa dengan cara tunas, contohnya hidra, fragmentasi, contohnya planaria, dan membelah diri, contohnya amoeba. Selain perkembangbiakan yang sudah kita sebutkan tadi, masih ada perkembangbiakan hewan yang lainnya, yaitu fragmentasi buatan dengan cara dipotong bagian tubuh hewan tersebut sehingga membentuk hewan baru, cloning,
dengan cara mengkloning bagian tubuhnya sehingga tumbuh menjadi hewan baru. Inseminasi untuk beberapa hewan ternak itu secara generatif. Jadi biasanya digunakan untuk kambing ataupun sapi dan bayi tabung. Bagi manusia itu secara generatif. Jadi ada generatif buatan dan vegetatif buatan. Demikian penjelasan Ibu kali ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat, belajar yang rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.